Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, di mana soalnya buktikan validasi asli dengan menggunakan rumus koefisien validasi isi icon dari penilaian 3 rater terhadap 5 item. Ini datanya, di mana terdapat 3 rater yaitu ahli rater 1 yaitu ahli 1, rater kedua yaitu ahli 2, rater ketiga yaitu ahli 3, dan terhadap 5 item yaitu butirnya. Oke, jadi yang kita harus tahu dulu rumus dari koefisien validasi isi icon, di mana rumusnya yaitu F sama dengan sigma S per N kali C kurang 1, di mana F-nya itu indeks kesepakatan rater dan S-nya itu skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi dengan skor terendah dalam kategori. N-nya itu banyaknya rater, C-nya banyaknya kategori. Untuk menentukan nilai S1-nya, di mana nilai ahli 1 kurangi dengan 1. Jadi, kenapa dikurangi dengan 1? Karena 1 adalah nilai rater yang terkecil, ya. Maka, untuk menghitung S-nya, S ini merupakan penjumlahan, maka rumus penjumlahan itu kan tertulis di sini sama dengan sum buka kurung, kita klik ahli 1 yang 4 dikurangi dengan 1, yaitu rater terkecilnya, kita enter. Ini merupakan nilai dari S1. Selanjutnya untuk mencari nilai S2, S3-nya tinggal tarik saja untuk mempermudah. Setelah itu jika sudah, kita tarik ke samping. Setelah itu kita tarik ke bawah untuk mencari nilai S1 S3 sampai S3-nya sampai ke 5 itemnya. Jika seperti itu, maka kita sudah mendapatkan nilai S1 sampai S3-nya. Jika sudah, kita lanjut untuk mencari sigma S, di mana sigma S itu jumlah dari S1 dan S3. Maka kita tulis saja sama dengan kurung, klik S1-nya, kita tarik ke samping sampai ke S3, terus kita enter. Oke, maka kita sudah dapatkan sigma dari sigma S-nya. Oke, jika sudah dapat, kita tinggal tarik saja ke bawah untuk mendapatkan keseluruhan nilainya. Selanjutnya kita mencari nilai N kali C kurang 1, di mana N-nya itu merupakan banyaknya rater dan C-nya itu banyaknya kategori yang dapat dipilih rater. Jadi kategori contohnya di sini kategorinya itu ada 4, jadi C-nya itu 4, di mana sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi ada 4 kategori. Jadi langsung saja sama dengan N-nya kan banyaknya rater. Jadi rater ini itu ada 3 dikali dengan kurung C-nya ada 4, 4 dikurangi 1, kurung enter. Oke, jadi nilai jadi nilai N kali C kurang 1 pada butir pertama yaitu 9. Jadi langsung saja kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai N C kurang 1 pada butir 1 sampai 5. Jadi ini merupakan nilai N kali C kurang 1. Selanjutnya kita mencari nilai F-nya, di mana nilai F-nya kan kita sudah tahu rumusnya yaitu F sama dengan sigma S per N kali C kurang 1. Oke, langsung saja di sini kita tulis sama dengan, terus kita pergi ke sigma S-nya di butir yang pertama, kita klik, selanjutnya kita bagikan dengan nilai N kali C kurang 1. Selanjutnya kita enter. Oke, jadi nilai dari nilai F-nya itu sudah kita dapat 0,8888 sekian. Selanjutnya untuk mencari keseluruhannya dari butir 1 sampai butir 2 nilai F-nya, kita tinggal tarik saja seperti tadi. Oke, maka sudah ada nilai F-nya. Maka keterangannya di sini tinggi. Dan butir kedua, 3, 4, dan 5 ini juga di atas dari 0,8, maka nilainya tinggi semua. Maka kesimpulannya dari butir 1 sampai 5 kita sudah menghitung jumlah keseluruhan dari ahli 1, 2, 3 dan nilai S1, S2, S3-nya nilai sigma. Kita sudah menghitung jumlah keseluruhannya. Selanjutnya kita menghitung nilai F-nya, tapi di sini kita menggunakan rumus yang berbeda dengan yang awal. Jadi di sini kita masukkan saja rumusnya itu sama dengan average
Kita sudah tulis, maka selanjutnya kita copy nilai F-nya di awal, kita tarik ke bawah, terus kita enter. Jadi kita sudah menemukan nilai dari F-nya. Karena nilai F-nya di atas 0,8, maka validitasnya itu tinggi. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Kita disuruh untuk tentukan validasi per item dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Oke, di sini ada rumusnya di bawah. Selanjutnya kita menghitung nilai Y-nya, dimana nilai Y-nya itu menggunakan rumus sum atau rumus sum, dimana kita menghitung nilai dari siswa A dari item 1 sampai item kelima. Oke, rumusnya itu sama dengan sum kurung dari 8 sampai 9, dari item 1 sampai 5, enter. Oke, maka nilai Y dari siswa A nya itu 42. Oke, selanjutnya di sini saya menghitung nilai Y kuadratnya. Oke, seperti itu. Oke, jika sudah, kita tarik ke bawah untuk memperoleh nilai keseluruhan siswa. Oke, selanjutnya untuk Y kuadratnya kita tarik lagi ke bawah. Oke, jika sudah, selanjutnya kita mencari nilai X1 kali Y. Sama dengan kita klik item pertama, kita tarik ke bawah, kita kalikan dengan nilai Y. Jadi untuk X1 nya itu item 1 ya, kalikan dengan Y, terus kita enter. Maka untuk item A kita dapatkan nilainya 336. Oke, terus kita tarik ke samping untuk mendapatkan dan tarik ke bawah. Oke, jadi kita sudah menemukan nilai dari X kali Y, dari X1 sampai X5 ya. Oke, selanjutnya kita mencari nilai sigma X nya, dimana rumusnya sama dengan sum. Kita ambil dari item 1 sampai ke bawah, enter, kita jumlahkan. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tarik ke samping sampai ke X5 nya. Oke, jika sudah, kita sudah menemukan sigmanya, sigma dari Y, sigma Y kuadrat, dan lainnya. Setelah itu kita cari lagi nilai dari sigma X kuadratnya, dimana kita kuadratkan nilai dari item 1 sampai akhir. Setiap siswa A nya dikuadratkan, seperti itu ya, bisa dilihat. Setelah dikuadratkan semua, oke, ini yang terakhir. Oke, kita enter. Jika sudah, maka kita sudah mendapatkan sigma X kuadratnya. Selanjutnya kita tinggal tarik saja ke samping untuk mendapatkan nilai dari sigma X kuadrat lain. Setelah itu kita mencari dulu nilai sigma X 1 kali Y. Oke, di sini tinggal kita kalikan saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita tarik sampai ke sigma X 5 kali Y, kita turunkan ke bawah. Oke, jika sudah mendapatkan semua hasil nilainya, maka setelah itu kita jumlahkan dari jumlah keseluruhan sigma X kali Y. Kan maksudnya sama dengan sum kekurung, kita klik untuk sigma X1 kali Y nya, terus kita enter. Oke, jika sudah kita dapatkan, maka tinggal kita kesampingkan. Oke, jika sudah dapat nilai sigma X kali Y nya. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus alpha Cronbach untuk menentukan reliabilitasnya, dimana rumusnya sama dengan sum. Kita dari
item 1 sampai ke 5. Oke, setelah itu kita enter. Jika sudah, maka kita sudah menemukan skor total dari siswa A-nya. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah untuk menemukan skor total dari siswa lainnya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita cari variance pada butir soal. Oke, jadi dimana rumusnya dengan var kali ke kurung, kita klik 8 dari tab 1 sampai ke bawah. Oke, jika sudah, kita enter. Jika sudah enter, selanjutnya kita tarik ke samping untuk tarik ke samping untuk mendapatkan nilai keseluruhan dari item 1 sampai 5. Setelah itu kita menghitung nilai dari sigma SI kuadrat, dimana rumusnya sama dengan sum. Kita klik pada varian pertamanya, setelah itu enter. Jadi sigma SI kuadrat itu dia adalah jumlah keseluruhan dari varians. Lanjut, kita mencari nilai dari ST kuadrat, mana sama dengan sum. Kita mencari jumlah keseluruhan dari skor total, ya, itu merupakan nilai dari ST kuadrat. Oke, kita blok dari 1 sampai bawah, kita enter. Maka nilai dari ST kuadratnya sama dengan 299. Untuk nilai K-nya yaitu jumlah siswa, maka 10 siswa. Selanjutnya kita menghitung nilai K per K kurang 1 sama dengan, kita klik nilai K-nya dibagi dengan 10 kurang 1, jadi hasilnya 0. Selanjutnya kita menghitung nilai sigma SI kuadrat per ST kuadrat, sama dengan, kita sudah tahu nilainya, kita tinggal klik saja. Oke, selanjutnya kita enter. Setelah kita ketahui nilai dari sigma SI kuadrat per ST kuadrat, selanjutnya kita menentukan nilai dari 1 kurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat. K1 kurang, dari kita klik saja yang kita sudah dapat tadi. Oke, jadi hasilnya yaitu 0,99208. Selanjutnya kita menentukan nilai RI-nya atau reliabilitasnya, dimana kita masukkan saja, dimana nilai K per 1 sudah dapat, yaitu 0. Kita klik saja untuk nilai K per K kurang 1 dikali dengan nilai 1 kurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Jika sudah, kita enter, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya kita masuk pada soal yang terakhir. Sini kita tentukan daya pembeda dan indeks kesukaran tiap item dari soal di atas. Selanjutnya kita menghitung jumlahnya, dimana rumusnya sama dengan sum. Kita klik pada item 1 di bagian A-nya sampai ke item 5, terus kita enter. Oke, jadi itu merupakan jumlah dari siswa A, ya. Lalu kita tarik ke bawah untuk memperoleh jumlah semuanya. Oke, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata, dimana rumusnya yaitu sama dengan average. Kita klik dari item 1 bagian A sampai ke bagian A10, ya. Jadi nilai rata-rata pada item 1 yaitu 6,9. Lalu kita tinggal tarik saja untuk mendapat nilai rata-rata dari item 1 sampai 5. Oke, jika sudah seperti itu, selanjutnya kita menghitung skor maksimalnya atau skor minimumnya, dimana skor tinggi yang diberikan pada soal yaitu 10. Oke, jika sudah, setelah itu kita mencari nilai P-nya atau tingkat kesukarannya. Oke, dimana
kita masukkan saja rumusnya, yaitu nilai rata-ratanya dibagi, ini untuk item 1 dulu, dengan skor maksimum. Jadi untuk nilai tingkat kesukarannya pada item 1 yaitu 0,69. Oke, tinggal kita tarik saja ke samping untuk mendapatkan tingkat kesukarannya. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita menentukan kriterianya, bisa dilihat dari tabel. Jadi untuk item 1 jadi kriterianya itu dia termasuk sedang, karena nilainya itu terletak antara 0,3 dan 0,7. Item yang keduanya juga sedang, item ketiganya juga sedang karena sama ya, dan item keempatnya juga sedang karena dia itu berada di antara 0,3 dan 0,7. Dan untuk item yang kelima dia sukar karena dia berada di atas 0,7 ya.